Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi. Dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan kembali pada hari Sabat ini, saya mengundang akan anak Tuhan dari mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Advent Indonesia yang akan menyampaikan akan pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-8. Untuk itu, kepada Saudara Mikael Immanuel Sagala, saya persilahkan. Shalom, selamat Sabat teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Kristus. Kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan akan sukacita akan Sabat pada hari ini. Terima kasih atas sebuah kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat memberikan pelajaran Cornerstone pada Sabat ke-8 dengan judul Salib. Sebagai ayat intinya terdapat di dalam kitab Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Berkata dengan judul pelajaran Sabat ini, yaitu salib. Tentu terlintas di dalam pikiran kita akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita tahu bersama kisah Yesus yang mengorbankan, yang merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk hanya menyelamatkan kita dari segala jerat dosa. Di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 53 adalah sebuah cerita yang sangat populer yang sama-sama kita ketahui. Di sana diceritakan ketika Yesus dalam proses penyalipannya, ketika dia berjalan untuk menuju Bukit Golgota yang disebut dengan tempat tengkorak. Pada saat Yesus sedang mengalami perjalanan, dia sempat terjatuh. Dia mengalami akan kelelahan. Dia terjatuh, tetapi ketika ia ingin mencoba untuk bangkit, dia tidak sanggup. Namun ada seorang yang bernama Simon, orang Kirene, yang kemudian disuruh untuk memikul salib itu. Teman-teman semua, kita melihat Simon dari orang Kirene ini yang dipaksa untuk membantu Yesus untuk memikul salibnya. Simon awalnya mungkin tidak mengira dan tidak meminta atau tidak menginginkan tugas ini. Namun Allah sendirilah yang mempunyai rencana agar dia melakukan atau menjadi bagian dari sejarah penyelamatan manusia. Dan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa terkadang Tuhan memiliki rencana-rencana yang tidak terduga untuk kita sebagai manusia agar terlibat dalam rencananya. Dan kita melihat ketika mereka sudah sampai ke Bukit Golgota dan salib sudah diletakkan ke dasar tanah, dan di sana dibaringkan di atasnya Yesus, dan kedua lengannya direntangkan di atas balok salib yang sangat berat itu, dan kemudian paku yang sangat besar berbentuk persegi ditancapkan ke tangan Yesus, dan Yesus segera siap untuk disalibkan. Dan ketika Yesus disalibkan, banyak orang yang menghujat dia, banyak orang yang menghina dia, yang tidak suka dengan dia. Padahal orang-orang yang menghujat dia adalah orang-orang yang dibantu pada saat Yesus mengalami pekerjaannya di dalam dunia ini. Dan ketika Yesus disalibkan,
Di sini dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, dengan bahasa Aram dikatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada tahap ini, semua kesedihan, penderitaan, dan rasa sakit mencapai puncaknya. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita manusia. Dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28, ia telah memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita yang telah melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Dan Yesus berseru pula di dalam Yohanes 19 ayat 30. Dengan nyaring dia berkata, sudah selesai. Pada saat itulah dia memanjatkan doa yang terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika Yesus berkata demikian, dan lihatlah tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Kita melihat bahwa tabir yang terbelah ini menunjukkan bahwa jalan kini terbuka untuk orang-orang yang ingin menghampiri Allah. Tabir yang sebelumnya memisahkan antara tempat kudus dengan yang maha kudus, yang sebelumnya menghalangi orang-orang yang ingin menghampiri hadiratnya, tetapi melalui kematian Kristus, tabir itu disingkirkan dan jalan menuju tempat maha kudus, yakni kehadiran Allah, kini terbuka bagi semua orang. Menjadi satu pelajaran yang sangat baik bagi kita, bahwa Tuhan telah mengaruniakan anaknya tunggal hanya untuk menebus kita dari segala jeratan dosa. Menjadi satu ajakan bagi kita teman-teman semua, marilah kita merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita rasakan kasih karunia-Nya, marilah kita merenungkan akan pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ia rela mati di atas kayu salib hanya karena dosa kita, hanya karena dosa teman-teman dan saya. Marilah kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, dan kita diminta untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan ini dengan mengakui Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukai videonya, silakan untuk di like. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa pada video pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.